Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fadila Muzainia dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Fikih merupakan ilmu yang mempelajari hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seiring pada perkembangan zaman, fikih terus mengalami perkembangan untuk berbagai permasalahan umat Islam. Selain fikih, ada juga usul fikih yang memiliki peran penting dalam memahami hukum Islam. Lalu, apa sih itu fikih dan usul fikih, serta bagaimana sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa, dan apa sih perbedaan fikih dengan usul fikih? Jadi, mari kita bahas. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman yang mendalam, dan secara terminologi, fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam yang bersifat amaliyah atau praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, hingga hukum sosial. Dengan demikian, fikih berarti ilmu yang mempelajari hukum syariat Islam yang berkaitan dengan manusia, yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Fikih bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pedoman hidup umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama, mencakup muamalah, ibadah, dan interaksi sosial. Lalu, bagaimana sih sejarah fikih dari masa ke masa? Perkembangan fikih dibagi menjadi beberapa masa penting. Yang pertama, ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, hukum ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah dan memperhatikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum yang digunakan pada masa ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ucapan qaulan dan perbuatan fi'lan. Maksud dari kalimat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam memberikan jawaban atau hukum kepada sahabatnya melalui perkataan maupun perbuatan. Contohnya, ketika para sahabat bertanya tentang wudhu menggunakan air laut saat berlayar, Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Yang kedua, ada pada masa sahabat atau masa Khulafah al-Rasyidin. Pada masa ini, masa di mana setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat muslim dipimpin oleh 4 khalifah besar, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, para sahabat mulai berihtihad upaya untuk menemukan hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Sumber hukum yang digunakan pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, kesepakatan ulama, dan Ra'yi atau logika. Dengan demikian, setelah wafatnya Rasulullah SAW, fikih terus berkembang melalui para sahabat yang menjadi mujtahid. Para sahabat tidak hanya mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi, tetapi juga melahirkan generasi penerus dalam bidang sama. Jadi, fikih terus berkembang dari pedoman bagi umat Islam menjalaninya. Yang ketiga, ada masa tabi'in. Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian para sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota baru. Di sana mereka mengajarkan fikih. Orang-orang banyak berdatangan dari berbagai daerah untuk belajar. Murid-murid para sahabat inilah dikenal sebagai tabi'in, dan murid dari tabi'in disebut juga tabi'in. Dengan demikian, fikih mulai berkembang dengan munculnya mazhab-mazhab, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'aiman bin Sabit yang mengutamakan qiyas dan istihsan dalam beristihad. Yang kedua, mazhab Maliki, Malik bin Anas yang berpegang teguh pada praktik penduduk Madinah dan hadis. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mengembangkan metodologi ushul fikih dengan pendekatan campuran antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Yang keempat, mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal yang sangat berpegang teguh pada hadis dan menolak penggunaan qiyas secara luas. Yang keempat, ada masa tahlil. Pada masa ini, orang hanya menjelaskan kitab fikih yang sudah ada tanpa pemikiran baru. Kitab-kitab fikih yang lama hanya diwariskan dengan
dan diikuti begitu saja padahal kondisi umat Islam yang sudah sangat berbeda. Akibatnya banyak aturan lama yang tidak bisa dipakai dan masalah baru tidak bisa dipecahkan hanya dengan membaca kitab lama. Masa kejayaan Ijtihad berakhir ketika kitab-kitab disusun rapi sesuai mazhab. Yang kelima, reformulasi fikih. Masyarakat muslim modern ingin menerapkan hukum Islam, namun kitab-kitab fikih yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka karena perbedaan zaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan dan menjadi pedoman hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fikih memiliki ilmu yang berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan umat Islam dari masa ke masa. Lalu apa sih itu usul fikih? Selain fikih ada juga usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas metode dalam menggali hukum Islam dari sumbernya seperti Al-Quran dan hadis, berfungsi sebagai pedoman-pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dari penjelasan-penjelasan mengenai apa itu fikih dan usul fikih, dapat diketahui perbedaan fikih dengan usul fikih. Yang pertama, fikih berfokus pada hukum Islam yang telah diterapkan, sedangkan usul fikih metode untuk menggali hukum. Yang kedua, fikih bertujuan untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan usul fikih untuk menentukan kaidah dalam memahami hukum. Yang ketiga, fikih bersifat praktis, sedangkan usul fikih bersifat teoritis. Yang keempat, fikih merupakan produk dari usul fikih, sedangkan usul fikih alat untuk memahami hukum fikih. Analogi sederhananya, fikih seperti masakan yang sudah jadi dan siap disantap, sedangkan usul fikih adalah resep masakan yang menentukan cara memasaknya. Jadi, kesimpulannya, fikih adalah ilmu yang berkembang dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang dengan berbagai metode yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Usul fikih berfungsi sebagai metode atau alat dalam menggali hukum Islam dari sumbernya. Memahami perbedaan antara fikih dan usul fikih penting agar kita dapat lebih memahami hukum Islam secara lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai fikih dan usul fikih, serta bagaimana perkembangan fikih dari masa ke masa, serta perbedaan fikih dengan usul fikih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan memahami ilmu fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.